Halo, selamat datang pada pembelajaran kimia dengan materi penurunan tekanan uap. Yang akan kita pelajari di sini tentang penurunan tekanan uap yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Sofia. Jadi ini kita pelajari di kelas 12 SMA pada semester 1. Mari kita ikuti bersama. Terima kasih telah datang ke channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Untuk menghitung tekanan uap larutan, ketahui dahulu rumus perhitungannya yang dibuat oleh Mary Francois Raoult dari eksperimen yang pernah dilakukan, seperti besarnya tekanan uap larutan katanya sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Pernyataan di atas dirumuskannya dengan rumus P sama dengan P derajat kali XP, dengan keterangan adalah bahwa fraksi mol XP itu adalah fraksi mol pelarut, P derajat adalah tekanan uap jenuh pelarut murni dengan satuan milimeter Hg, sedangkan P merupakan tekanan uap larutan yang juga satuannya dalam milimeter Hg. Uap pelarut murni lebih besar daripada tekanan uap larutan. Artinya pelarut murni lebih mudah menguap dibanding larutan yang di dalamnya terdapat pelarut dan zat terlarut, sehingga terjadi penurunan tekanan uap antara pelarut murni dengan larutannya, dan dapat dituliskan secara matematis seperti berikut, yaitu delta P sama dengan P derajat dikurang P, yang mana P derajat merupakan tekanan uap jenuh dari pelarut murni dengan satuan milimeter Hg, sedangkan P adalah tekanan uap larutan, dan delta P merupakan penurunan tekanan uap dengan satuan milimeter Hg. Jika komponen larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut dengan tetapan rumus seperti berikut, seperti yang pernah kita pelajari, yaitu fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut sama dengan 1. Maka kalau ini kita rubah, kita bisa memperoleh fraksi mol terlarut sama dengan 1 kurang XP, atau kalau kita mau menghitung fraksi mol pelarut sama dengan 1 kurang XT. Di atas tadi sudah kita lihat bahwa penurunan tekanan uap atau delta P sama dengan P derajat kurang P. Maka rumus yang ini bisa kita rubah menjadi delta P sama dengan P derajat dikurang P, yang mana nilai daripada P yaitu P derajat kali XP. Jika XP-nya adalah sama dengan 1 kurang XT, maka rumus akan menjadi delta P sama dengan P derajat kurang P derajat dikali XP-nya 1 kurang XT. Maka di dalam hal ini setelah kita selesaikan akan menjadi P derajat kali XT. Dan ini artinya untuk penurunan tekan uap atau delta P bisa dihitung dari P derajat kali fraksi mol terlarut. Sekarang kita cobakan contoh soal. Di sini kita lihat sebanyak 12 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu tersebut tekanan uap jenuh air 23,76 mm Hg. Tentukan tekanan uap larutan. Sekarang mari kita coba penyelesaiannya. Yang diketahui di sini adalah gram urea 12 gram, MR dari urea sama dengan 60. Maka dalam hal ini diketahui gram air juga 180 gram, MR air adalah 2 kali 1 untuk OH-nya ditambah dengan O-nya 16, jadi 1 kali 16 sama dengan 18. P derajatnya 23,76. Dan kita bisa lihat di sini mau yang dicari adalah berapa P atau tekanan uap larutan, yang bisa dicari dengan cara
P sama dengan P derajat kali XP. Terus XP-nya kita cari dengan mol dari pelarut dibagi dengan jumlah total mol terlarut dan pelarut. Kemudian kita masukkan angkanya 180/18 dibagi 180/18 ditambah 12/60. Jadi di sini 60 itu adalah MR-nya, kita peroleh 10 dibagi 10,2. Maka kalau untuk menghitung P, kita masukkan di sini P derajatnya tadi 23,76 dikali dengan 10 dibagi 10,2 sama dengan 23,29 mm Hg. Kini kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Pada sebuah percobaan, siswa melarutkan gula dengan MR-nya 180 dalam 360 gram air agar diperoleh tekanan uap 0,1 mol lebih kecil daripada tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius. Berapa gram gula yang harus ia timbang? Nah, kita jawab soalnya. Diketahui di sini misalkan gulanya dijadikan dulu A gram saja, delta P sama dengan 0,1 mm Hg, MR gula adalah 180, yang ditanya berapa gram gula. Untuk menjawab ini kita pakai delta P sama dengan P derajat kali XT. Terus kita hitung mol gula terlebih dahulu. Di sini mol gula adalah besar gram dibagi dengan MR. Gramnya belum diketahui, jadi A per 180 saja, sedangkan mol air adalah gram air per MR 360 dibagi 18. Kemudian kita hitung fraksi molnya. Jadi fraksi mol zat terlarut A per 180 dibagi dengan A per 180 tambah 360 dibagi 18. Dan kemudian kita masukkan ke rumus delta P sama dengan P derajat kali XT. Maka tadi delta P diketahui 0,1 sama dengan P derajatnya adalah di sini kita lihat bahwa kita hitung terlebih dahulu mol dari pelarutnya ya, fraksi molnya ya. Kemudian kita kalikan dengan P derajatnya yaitu 23,76 mm Hg. Nah, dari hasil perkalian tersebut kita dapatkan 15,2 gram besarnya A. Boleh dicek lagi apakah hasilnya sudah tepat seperti itu. Sekarang soal yang ketiga. 10 gram zat Y dilarutkan dalam 180 air suhu 26 derajat Celcius. Ternyata uap larut turun 0,2 mm Hg. Tekanan uap murni adalah 25,10 mm Hg. Tentukan massa molekul relatif atau MR dari zat Y. Penyelesaiannya kita lihat di sini. Diketahui di sini gram Y adalah 10 gram, gram air adalah 180 gram, MR air 18, P derajat 25,20, delta P sama dengan 0,2 mm Hg. Maka ditanya MR daripada zat Y. Delta P-nya sama dengan P derajat kali XT. Terus kita lanjutkan memasukkan nilainya 0,2 tadi delta P sama dengan 10 dibagi MR dikali dengan fraksi molnya 25,2. Jadi tadi delta P-nya adalah sama dengan 10 per MR dibagi 10 per MR tambah 80 bagi 18 dikali dengan 5,10. Maka bersama ini kita buat ini kita memperoleh hasil yaitu MR 125. Silakan dicek lagi apakah benar
Tentukan tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap jenuh larutan urea 15% pada suhu 25 derajat Celcius. Jika diketahui tekanan uap air pada suhu 250 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Sekarang lihat penyelesaiannya, diketahui di sini gram urea 15%, itu berarti bahwa diperoleh 15 gram ureanya. Gram air tentunya karena tidak ada diberikan berapa gram air, kita anggap 100, berarti 100 kurang 15 adalah 85 gram. P derajatnya 23,76, yang ditanya adalah P dan delta P. Untuk menjawabnya kita gunakan salah satunya di sini, P sama dengan P derajat kali XP. Terus kita masukkan nilainya, P derajat 23,76 kali 85 per 18 dibagi dengan 85 per 18 tambah 15 per 60. Ini fraksi molnya ya. Maka kita peroleh hasilnya, nilai P adalah sama dengan di sini. Jadi hasil dari bagi 85,18 4,7 ya. Di sini kita buat 4,7 dibagi 4,7 ditambah dengan 0,25. Maka kita peroleh hasilnya 0,94 dikalikan dengan nilai P derajat, maka kita peroleh nilai P 22,33 mm Hg. Terus kita hitung delta P-nya, delta P sama dengan P derajat. P derajatnya adalah sama dengan P derajat kurang P, terus delta P adalah 23,76 kurang 22,33, dan delta P sama dengan 1,43. Demikian saja pelajaran kali ini.